Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih nih Pak, Bapak sudah menyempatkan waktu untuk melakukan sesi wawancara bersama saya. Pada Hmm, kesempatan ini, membahas tentang dilema etika atau bujukan moral yang terjadi pada sekolah-sekolah yang Bapak pimpin. hmm, Kita tahu Bapak mungkin sudah senior ya menjadi kepala sekolah dan hmm. sudah banyak sekali memimpin sekolah. Ya, Tentunya Bapak sudah banyak menemukan hmm, dilema-dilema etika yang terjadi di sekolahnya. ya, ya. Jadi selama ini Bapak, bagaimana Bapak dalam mengidentifikasi kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral pada sekolah yang Bapak pimpin? Bisa di sekolah yang Bapak pimpin sekarang atau sekolah yang Bapak pimpin yang dahulu-dulu. Ya, terima kasih Pak Yogi. Ya, selamat datang di SMA Negeri 5. Ya, Iya, penuh seperti ini keadaan sekolah kami. Jadi berkenaan dengan pertanyaan Pak Yogi tadi, saya di SMA 5 ini menjadi kepala sekolah itu semenjak 2022. Tepatnya saya masuk kemarin 15 Juni 2022. Dan pertama kali saya datang, jelas saya harus berkoordinasi dulu dengan seluruh stakeholder yang ada di sini, iya, baik para wakil, guru, tata usaha, juga dengan stakeholder orang tua melalui komite. Dan berkenaan dengan pertanyaan Pak Yogi tadi, kalau setiap ada masalah yang ada, saya selalu harus mengidentifikasi kalau tadi pertanyaannya apakah ini dilema etika atau rujukan moral, kita harus lihat dulu pengertian dari rujukan moral dan dilema etika. Jadi saya harus identifikasi dulu masalah tersebut, dan kalau masalah tersebut saya harus buat keputusan. Keputusan itu yang bertentangan itu benar atau tidak. Kalau keputusan yang saya ambil dia artinya ada pertentangan dan pertentangan itu benar dua-duanya, iya, itu sepengetahuan yang saya, ilmu yang pernah saya dapat itu adalah dilema etika. Jadi kalau ini ada suatu masalah dan suatu masalah ini ada pertentangan, kalau kita ambil keputusan A, ada keputusan B, ini tolak belakang. Tapi kalau keputusan A kita ambil dan keputusan itu juga benar, keputusan yang B kita ambil juga itu benar, itu yang kita anggap sebagai iya, dilema etika. Tapi kalau dari hasil identifikasi ternyata masalah tersebut itu bermasalah sama seperti tadi, terjadi pertentangan antara iya atau tidak. iya, Kalau iya ternyata itu salah, kalau tidak itu berarti benar atau sebaliknya. Jadi ada dua keputusan yang memang benar dan salah, itu yang pernah saya pelajari termasuk dalam rujukan moral. Jadi kita identifikasi bagaimana cara identifikasi dulu. iya. Ini apakah itu keputusan kita ambil itu atau tidak. Itu Berarti mengenai bagaimana. Bapak identifikasi dulu Hmm. tentang dilema etika itu yang terjadi, Ya, kemudian membuat keputusan tergantung hmm. dengan kesepakatan bersama ya Pak ya. Ya, Karena yang kita tahu dilema etika ini merupakan sesuatu yang benar dan benar ya Pak ya. ya, Salah. tuh. Karena jadi kita harus mencari sesuatu yang lebih benar di antara yang benar Hmm. itu sesuai dengan Yang mana kita bisa uh, ini kan? ya. Nah, jadi bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah yang Hmm. Bapak pimpin, Hmm. terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar Hmm. atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Itu Hmm. bagaimana cara Bapak menjalankan pengambilan keputusan tersebut? Kalau saya mendapat kasus atau masalah mengenai dilema etika, pertama jelas saya harus identifikasi dulu Ya, kronologis kejadiannya, juga maka saya akan panggil atau saya akan diskusikan dengan orang-orang yang mempunyai masalah tersebut. ya, Dan kita lihat identifikasi itu dilihat dulu kapan itu kejadiannya, terus kapan waktunya juga bagaimana itu bisa terjadi, dan apa yang harus kita tindak inikan, tindak lanjut ya ya, Pak ya. mengapa itu terjadi dan juga kenapa jadi seperti itu. Semua kita data itu harus masuk ke saya dulu sehingga saya bisa memandang secara objektif dari semua pihak, dan kemudian baru kita lihat baru kita lihat apakah keputusan yang saya ambil ini
bagaimana efek ke depannya, itu yang penting. Dalam pengambilan keputusan, sepengetahuan saya bahwa, eee, kalau bisa, keputusan diambil kepala sekolah itu, pertama dia mengandung kewajiban, tidak ini, ya. Kedua juga dia harus berpusat pada, eee, murid, Iya. karena masalah-masalah yang ada di sekolah biasanya berkenaan dengan murid. Terus yang ketiga, selain itu juga kita, ya harus bertanggung jawab atas apa yang kita ambil dari keputusan tersebut. Jadi itu. Jadi setiap keputusan yang saya ambil setelah data-data identifikasi itu masuk semuanya, baru saya lihat ini keputusan yang saya ambil ini berpihak pada murid atau tidak. Terus yang kedua, apakah keputusan yang saya ambil ini mengandung nilai-nilai kebajikan, Iya, iya. dan konsekuensinya saya harus juga bertanggung jawab atas keputusan yang saya ambil. Itu. Jadi memang pertama Bapak identifikasi dulu ya Ya, kronologis kejadiannya, seluruhnya tuh. berarti kemudian Bapak memanggil orang-orang yang memiliki masalah tersebut ya Pak ya? Untuk Kemudian mengidentifikasi ya. sesuai dengan data-data yang Bapak kumpul yang real ya Pak ya? Kemudian baru bisa Bapak ambil keputusan yang berefek baik ke depannya, yang mengandung Ya, nilai kebajikan dan berpihak pada murid ya tentunya ya Pak ada ya? 3 ya. Nah kemudian langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang bisa Bapak lakukan selama Bapak memimpin sekolahnya di dalam, eee, apa namanya, menyelesaikan tentang dilema etika itu? Langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang bisa Bapak lakukan? Iya, dalam pengambilan atau pengujian keputusan yang saya ambil, itu jelas saya harus mengambil langkah-langkah yang memang menurut saya itu penting, relevan. Yang pertama jelas saya tadi seperti itu, saya harus mengidentifikasi dulu, Ya, yang pertama ya? mengidentifikasi dan juga mengenali nilai-nilai yang saling bertentangan itu, ya. Misal dari satu kasus ternyata ada 2 nih kemungkinan ini, Iya. ya atau tidak. Berarti saya harus betul-betul harus betul-betul mengenali nilai-nilai yang saling bertentangan itu. Nanti kalau saya ambil jawaban iya, bagaimana? Bagaimana Kalau saya ambil efeknya? tidak, bagaimana? Itu makanya data itu harus dihitungkan. Terus seperti tadi untuk identifikasi juga saya harus menentukan dulu ya tadi, siapa-siapa yang terlibat. Iya, iya. Ya, siapa-siapa yang terlibat dalam situasi tersebut. Terus identifikasi juga kita mengumpulkan fakta-fakta yang relevan tadi kan. Yang ketiganya kita kumpulkan fakta-fakta yang relevan, apakah itu terjadi itu. Terus sudah itu baru kita kita semacam pengujian ya. Kalau saya ambil keputusan ini gimana? Lakukan survei ya, Pak ya? Ya, mengapa ya kita harus uji dulu, bukan uji Kepastian dari hasil aja. Pengujiannya pertama jelas apakah kepastian. keputusan yang kita ambil ini bertentangan Oh, dengan iya. peraturan atau ini. Kalaupun bertentangan, bagaimana langkah kita? Kalaupun ini setidak-tidaknya kalau saya berprinsip asal tidak bertentangan dengan peraturan yang melanggar hukum. Iya. Itu kalau itu kan. Ya, dan itu juga selalu yang kita ambil keputusan selalu seperti itu. Ambil data-datanya, kemudian ya diidentifikasi betul. Memang keputusan kita ambil tidak akan ini, ya. Itu saya rasa yang dan yang itu juga prinsipil itu tadi, keputusan itu harus saya juga karena harus bertanggung jawab pada keputusan itu, Iya, betul. makanya saya mau lihat dulu efek ke depannya gimana. Berarti intinya yang di sini itu Bapak, menguji dulu ya keputusan setelah Bapak buat keputusannya, Bapak uji dulu keputusan yang Bapak buat dalam Ya, sebelum beberapa saya waktu. ketok palu kan. Dalam beberapa waktu apakah keputusan yang Bapak buat ini bisa berdampak baik kepada seluruhnya atau kepada sebagiannya saja? Ya, Atau ada, istilahnya itu ada, eee, warga masyarakat sekolah yang mengalami dampak buruk ya, terhadap keputusan itu. Tentu Bapak uji terlebih ya dahulu ya, Pak, ya. betul. Oke, kemudian hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam Mmm. pengambilan keputusan pada kasus dilema etika tadi? Ya, yang saya anggap efektif dalam pengambilan keputusan saya dalam beberapa kasus dilema etika memang pertama data. Ya. Data real yang memang ada yang hasil investigasi, hasil identifikasi yang saya tentukan. Karena dari data tersebut kita bisa lihat keputusan-keputusan yang saya ambil, terus sekali lagi apakah bermanfaat atau tidaknya mudaratnya lebih kecil dibanding ini. Dan nanti kan kita ambil walaupun keputusan yang kita ambil biasanya ada yang suka, ada juga yang tidak Iyalah. suka, kan seperti itu. Kalau data itu kita sudah lengkap semua, apalagi sekarang kan zamannya bukti fisik ya, Iya. bukti fisik semuanya, maka dibutuhkan
data yang relevan yang ini sehingga kita bisa pertanggungjawabkan, ya. Terus kemudian juga hal yang penting yang lain bagaimana saya melibatkan seluruh stakeholder yang bermasalah dalam kasus tersebut. Sehingga keputusan kita ambil juga setidaknya berdasarkan bukti-bukti yang ada bisa memberikan solusi yang terbaik, ya. Itu dari hasil investigasi data-datanya lengkap, kemudian orang-orang atau unsur-unsur yang mempunyai masalah tersebut sudah kita cross check rasanya kan gitu. Iya. Kemudian baru kita ambil keputusan. Itu saya rasa hal penting yang juga ini. Jadi terujuk pada data-data yang real ya, Pak, ya? Ya, Kemudian tentunya ya harus kita melibatkan seluruh stakeholder ya yang ada di di sekolah sekolah. untuk pengambilan keputusan yang memang berdampak baik untuk sekolah. Kemudian hal apa saja yang selama ini Bapak, yang Bapak anggap merasakan merupakan sebuah tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika tadi? Tantangan bagi Bapak? Ya, saya merasa kalau selama di SMA 5 ini tantangan yang ada dalam pengambilan keputusan biasanya memang ada yang tidak suka dengan Oh, iya. keputusan kita kan. Kemudian juga salah satunya dalam mengambil keputusan kita juga kadang-kadang ada perasaan segan ya. Dan apalagi ini ini kawan kita, ini ya. Jadi itu yang memang yang dinamakan dilema kan kita Iya. eh, Bingung memilih. bingung antara mau memilih walaupun dua-duanya betul tapi kita harus ini kan ya. Ada apalagi terkait dengan kasus anak. Kalau anak itu ternyata ponakan dari guru atau ponakan dari TU yang kita harus mengambil kebijakan yang betul-betul ya kalau saya itu tadi prinsipnya. Asal mudaratnya tidak terlalu banyak, ya lebih sedikit mudarat dan manfaat lebih banyak yang kita ambil. Itu juga hasilnya. Seperti yang banyak dampak baiknya, Pak, ya? Jadi memang kolega kita nih yang tantangannya lebih besar emang karena kalau kita mengambil keputusan masalah dilema etika. Di dalam Kawan. di dalam sekolah kan tentunya ada banyak sekali pro dan kontra. Iya, Apalagi di dalam di dalam kelompok ada kelompok, betul. seperti itu. Memang seperti dulu di dalam setiap sekolah, Pak. Mm. Kemudian apakah Bapak memiliki sebuah kendala jadwal? Apakah Bapak memiliki sebuah jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika tersebut, atau apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat? Dan mungkin Bapak memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan? Ya, kalau melihat rencana kerja yang saya buat, jadi memang kalau berkenaan dengan kasus-kasus atau masalah dilema etika ini, saya tidak mempunyai jadwal tertentu. Tapi saya selalu memprioritaskan setiap ada kasus-kasus mengenai dilema etika ini, kita akan cepat mengambil keputusan. Tapi juga tidak serampangan, saya tidak langsung diinikan, kecuali dari hal-hal yang mendesak, yang memang harus diambil keputusan saat itu. Tetap sekali lagi saya katakan tadi, kalau itu memang masih bisa ada jeda, kita kumpulkan dulu data-datanya dan kita tentukan, ya. Kemudian sudah kumpulkan data-data semua, kita ini kan baru kita analisis betul apa sebenarnya masalah yang terjadi. Kemudian kalau memang ini, kalau memang ada dua keputusan yang harus ini kita ini kan, kita bisa bermusyawarah dengan stakeholder, kemudian juga meminta pendapat dari orang-orang yang memang pernah mengalami masalah tersebut dan juga kita baru kita ambil keputusan yang terbaik. Berarti Bapak prioritaskan dulu ya, Pak, ya, mana yang harus didulukan dengan tingkat kasus yang terjadi. Kemudian jika kasus itu ada jeda waktunya, mungkin Bapak lebih memfokuskan untuk kepastian data-data yang terjadi untuk dianalisis. Dan semua kasus dilema etika pasti saya prioritaskan sehingga kita tidak ini kan. Nantinya Bapak biar cepat selesai kan, nantinya Bapak tentukan keputusannya melalui musyawarah. Ya. Kemudian keputusan akhir di saya kan. Kemudian adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika tersebut? Iya, saya
hal-hal yang membantu saya dalam pengambilan keputusan jelas, stakeholder yang ada di sekolah ini yang memang kita berusaha dekati, tidak ini, terus kemudian juga ada beberapa buku yang menjadi rujukan bagi saya dalam pengambilan keputusan ini. Ya misalnya kalau di dalam buku misalnya pendidikan anak dalam Islam, karangan Ustadz Nasiruwan tuh, itu juga saya pakai pegangan dalam bagaimana mengambil keputusan-keputusan masalah terhadap siswa. Terus kemudian juga saya selalu membaca buku-buku yang salah satunya ya bagaimana keputusan-keputusan diambil oleh pemimpin-pemimpin berpengaruh seperti Nabi Muhammad SAW Ya. juga kan ada bukunya kita. Dia juga bagaimana yang jelas orang-orang yang memang bisa dilihat track record kebajikannya dan itu. Itu saya rasa yang rujukan saya. Berarti yang membantu itu tentunya stakeholder ya Pak ya, tentunya Ya, wakil stakeholder kepala dan orang sekolah, yang memang kita ini kan ya. guru-guru, dan menariknya juga Bapak banyak mencari referensi dari Iya, buku-buku ya Pak ya, dalam pengambilan buku-buku tentang pengambilan keputusan ya Pak ya. Iya, kalau kepala sekolah tuh buku-buku yang penting sebenarnya kalau untuk peserta didik itu pendidikan anak dalam dunia Islam, menurut Islam. Terus yang kedua kita punya buku saku kepala sekolah. Yang ketiga kan ada buku yang Seven Habit tuh. Itu juga Iya. kan itu kalau dibaca memang betul-betul gitu ya. Ya, kata ininya di sini sesuai dengan ajaran Islam. Iya. Luar biasa itu Pak. Oke Pak, dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak dalam mengambil keputusan dilematika itu? Iya, selama saya bertugas dan juga selama saya menyelesaikan kasus-kasus ini yang ada, terutama yang mengenai dilema etika, kita atau saya selalu kita berpandangan bahwa keputusan yang kita ambil pasti tidak akan menyenangkan semua pihak. Ya, keputusan yang kita ambil satu sisi itu akan membuat orang setuju, satu sisi juga membuat orang lain tidak setuju. Tapi keputusan itu kita harus ambil. Ya. Makanya kita harus banyak belajar, kita harus banyak membaca, juga berlatih tentang pengambilan keputusan ini. Dari yang kita baca, dari yang kita pelajari, bahwa keputusan yang kita ambil itu akan selalu meningkat. Saya selalu ingin yang memberikan yang terbaik, memang tidak ini. Ya, bagaimanapun karena profesi kita sebagai pendidik, kita ingin memberikan yang terbaik untuk siswa-siswa kita. Jadi makanya keputusan yang saya ambil, walaupun itu akan tidak menyenangkan bagi sebagian orang, tapi keputusan yang saya ambil itu selalu saya berprinsip itu harus berpusat pada siswa, mengandung nilai kebajikan, dan juga itu akan saya pertanggungjawabkan. Dan setidak-tidaknya keputusan itu banyak memberikan manfaat dan sedikit mudarat. Itu patokan saya. Iya. Kalau mudaratnya lebih besar, kalau keputusan saya ambil, maka saya tidak akan ambil. Tapi kalau mudaratnya sedikit dan manfaatnya banyak, itu yang kita ambil. Itu kesimpulannya. Ya, berarti keputusan yang Bapak ambil itu ya di setiap sekolah tentu ada banyak ya Pak ya. Ada pro dan kontra, ada yang senang, ada yang tidak. Itu sudah pasti ya Pak ya. Kemudian keputusan itu harus kita ambil. Betul. Karena kita sebagai pemimpin di sekolah tersebut. Di maka dari itu kalau di sini sesuai dengan yang Bapak sampaikan itu harus banyak belajar dan belajar ya Pak ya. Betul, berlatih terus. Dan mencari referensi-referensi yang mengenai pengambilan keputusan. Dan tentunya dalam keputusan itu kita harus mempertimbangkan, harus membuat keputusan yang terbaik, yang banyak mengandung manfaat daripada yang tidak bermanfaat. Ya, mudaratnya itu selesai. Daripada mudaratnya. Dan tentunya berpusat pada siswa dan mengandung nilai-nilai kebajikan. Ya. Oke, berarti sudah, kalau saya nilai, saya tangkap dari yang Bapak sampaikan, memang sudah luar biasa pengalaman Bapak atau perjalanan Bapak di dalam memimpin sekolah-sekolah yang ada di Kota Sungai Penuh. Sudah berapa sekolah Pak yang Bapak pimpin? Sebenarnya enggak juga sih, karena kita kan ya karena kita harus terus berlatih. Kita harus berlatih, kalau enggak kita masalah itu kan akan berbeda-beda setiap sekolah. Saya kalau jadi kepala sekolah ini sudah 2 sekolah. Sudah 2 sekolah ya. Tapi memang beda-beda kasusnya.
Kalau di SMA 11 Kerinci yang di ujung pasir itu, dia di atas bukit, saya di tengah sawah sekarang yang SMA 5. Jadi itu kasusnya kan beda-beda, kasus siswanya Nah, juga beda-beda. umpama kata dari gunung turun ke laut. Iya. Jadi tapi ya kita jalani saja, kita ini kan, dan tetap kita punya atasan, kita punya ini, kita juga punya ini, kita bagaimana bisa selalu saya berprinsip kalau di kehidupan saya kepada yang muda saya Ya, menyayangi, kepada yang tua saya hormati. Jadi terhadap atasan saya juga kami selalu melaporkan dan kita ambil keputusan juga kita laporkan tidak ini. Jadi tidak akan ya kalaupun ini kan setidaknya atasan sudah tahu ya. kemudian itu. Ya, dan itu yang saya alami. Saya 6 tahun di SMA Ujung Pasir, cuma memang nanti kalau udah jadi kepala betul-betul agak apa, masalahnya banyak rumitnya dibanding ini ya kan. Kalau di sini masuk tahun kedua ini, 2022 sekarang 2024 ya. Jadi itu. Luar biasa sekali Pak, sudah banyak sekali nih saya dapat masukan, ilmu-ilmu baru, pengalaman baru dari yang Bapak sampaikan. Mudah-mudahan masukan ilmu-ilmu baru ini bisa, yang mana tahu nanti insya Allah ya Pak ya, Ya. saya juga menjadi diamanahkan misal, mudah-mudahan nanti saya bisa menerapkan ilmu-ilmu yang Bapak sampaikan, dan saya doakan juga ke depannya di dalam Bapak memimpin sekolah-sekolah atau organisasi yang Bapak pimpin menjadi lebih baik, maju, tentunya Amin. berdasarkan dengan ajaran Islam ya Pak ya. Ya, Oke, amin. terima Jadi kasih Pak. ya sama-sama. Saya juga berdoa mudah-mudahan Pak Yogi ini cepat lulus dari PBP, guru penggeraknya bisa ini, dan kalau saya sarankan sebagai ini ya diambil lah untuk untuk kepala sekolah karena di situ kita bisa berlatih. Tapi pesan saya jangan teruslah berlatih, membaca, mempelajari semua yang referensi-referensi untuk sebagai pemimpin pembelajaran ini. Ya, terima kasih banyak. Ya, terima kasih banyak Pak. Ya. Oke, selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih Pak, karena Bapak telah menyempatkan waktu untuk melakukan sesi wawancara bersama saya. Dalam wawancara kali ini saya ingin belajar juga dari Bapak bagaimana cara mengantisipasi dan keluar dari masalah dan mengambil keputusan tentang dilema etika dan bujukan moral yang terjadi pada sekolah. Saya tahu Bapak juga sudah menjadi kepala sekolah yang berpengalaman, banyak sekolah yang sudah Bapak pimpin, kemudian tentunya banyak sekali Bapak sudah menemukan beberapa bentuk dilema etika dan bujukan moral yang terjadi pada sekolah-sekolah yang Bapak pimpin. Baik Bapak, yang pertama di sini yang ingin saya tanyakan, saya ingin belajar juga dari Bapak bagaimana selama ini Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral pada sekolah yang Bapak pimpin. Baiklah, jadi untuk masalah dilema etika, mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral pada sekolah yang saya pimpin, saya selaku kepala sekolah dalam menyikapi kasus-kasus dilema etika atau bujukan moral selama ini biasa dikatakan tidak pernah mengidentifikasi karena semua yang terjadi langsung kita pelajari, ya, langsung kita pelajari kasusnya dan mencari kesimpulan untuk dapat menggunakan sebagai tindak lanjut dari masalah tersebut. Jadi kita harus mempelajarinya terlebih dahulu semua bentuk itu, kasus-kasus itu, untuk mencari kesimpulan, ya, untuk dapat digunakan sebagai tindak lanjutnya. Mungkin itu. Berarti terlebih dahulu kalau seandainya Bapak menemukan masalah tersebut, terlebih dahulu Bapak pelajari ya Pak ya. Ya, Kemudian untuk kasusnya dipelajari kasusnya dan kemudian mencari kesimpulan
untuk dapat digunakan sebagai tindak lanjut. Baik Pak. Jadi kemudian selama ini Pak, bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah yang Bapak pimpin, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Untuk mengantisipasi masalah kasus tersebut yang sama-sama benar, ya. Jadi dalam hal ini pengambilan keputusan itu bila ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan, maka perlu memperhatikan atau mengaitkan dengan aturan yang ada, karena pegawai ASN harus punya integritas dan loyalitas, ya, yang tinggi. Jadi ya, harus mengintegrasi dengan aturan yang ada. Tapi kalau seandainya Bapak menemukan masalah tersebut, tentunya Pak perhatikan dulu ya Pak ya. Ya. Kemudian pelajari dan keputusannya dikaitkan dengan peraturan yang ada. Ya, Pak. Kemudian langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini di dalam mengatasi hal tersebut? Jadi untuk langkah-langkah sebenarnya kita tidak punya langkah-langkah khusus ya untuk masalah ini. Jadi langkah-langkah atau prosedur yang saya lakukan sebagai kepala sekolah dalam menyikapi dilema etika ini, sebenarnya sudah saya katakan tadi, belum punya langkah-langkah khusus. Namun saat menemukan kasus ide spontanitas, berarti ada spontanitas berdasarkan logika serta kasus yang ada, ya, sesuai dengan kasus yang kita hadapi. Jadi bisa kita lakukan secara spontanitas sesuai dengan kasus. Jadi sesuai dengan pada saat terjadi kasus tersebut ya Pak ya, langsung diatasi. Berarti spontanitas nanti. Ya, bagaimana kita menyikapinya kasus itu, nanti dia timbul bagaimana ide-idenya atau langkah-langkahnya, itu spontanitas yang kita dapatkan untuk mengatasi kasus itu. Oke Pak. Kemudian hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus yang dilema etika tersebut? Yang paling efektif yang menurut Bapak? Ya, jadi hal-hal yang paling efektif biasa diambil dalam menyelesaikan kasus dilema etika ini, bagi saya selaku kepala sekolah adalah situasional ya. Nah, jadi situasional ini dengan dilandasi keterbukaan serta musyawarah. Jadi keterbukaan serta musyawarah. Jadi situasional yang dilandasi dengan keterbukaan serta musyawarah. Berarti yang paling efektif yang Bapak lakukan selama menjadi kepala sekolah di dalam hal pengambilan keputusan mengutamakan tentang keterbukaan dan musyawarah ya Pak ya? Musyawarah. Oke. Kemudian hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan Pak, dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus problematika tersebut? Jadi hal-hal yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan itu, ya, sebenarnya hal yang dapat dikatakan atau dianggap sebuah tantangan itu dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika adalah belum banyak orang yang memahami pengertian ya dilema etika. Jadi pengertian dari dilema etika itu atau bujukan moral serta kurangnya diskusi tentang kebenaran dengan kesetiaan. Berarti hal yang selama ini merupakan tantangan bagi Bapak itu belum banyak ya stakeholder di sekolah yang memahami tentang dilema etika tersebut, kemudian kurangnya diskusi antara stakeholder di sekolah, dan juga mungkin tentu adanya pro dan kontra ya Pak ya, Yeah. di dalam organisasi sekolah. Kemudian apakah Bapak memiliki sebuah tata kelola atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika ini,
apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya, bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan? Misalkan pada saat Bapak menemukan sebuah dilematika, apakah Bapak memiliki jadwal khusus untuk menyelesaikannya atau Bapak selesaikan langsung atau bagaimana, Pak? Jadi ada ya, biasanya saya dibantu oleh wakil, misalnya terutama wakil kurikulum, wakil kesiswaan, dan guru BK ya, dan wali kelas ya, untuk ikut serta dalam kegiatan ini. Ini tidak juga terlepas dari guru juga ikut dalam untuk menyelesaikan masalah dilema ini. Boleh kita ikut sertakan dari pihak-pihak terkait, misalnya ada siswa yang bermasalah, pihak terkait itu kita panggil orang tuanya. Ya, pihak tua siswa ya. Oke, berarti dibantu oleh para wakil ya Pak ya, kemudian guru BK dan wali kelas, kemudian juga tidak terlepas dari pihak terkait, guru, dan kalau seandainya sudah di tingkat yang lebih, baru nanti dilibatkan orang tua ya. Oke. Kemudian adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus ini? Jadi langkah maksudnya? Ya, adakah seseorang atau faktor yang membantu Bapak, misalkan dibantu oleh dinas terkait atau siapa misalnya? Jadi kalau masalah untuk membantu masalah seperti ini biasanya ya, kalau masalah itu terlalu berat ya, misalnya ada bagaimana etika siswa yang melibatkan misalnya pada suatu kegiatan itu adanya perkelahian misalnya atau tawuran itu bisa terjadi dalam suatu sekolah, tentu kita membutuhkan pihak-pihak terkait, misalnya bisa dari pihak kepolisian ya untuk mengatasi masalah ini. Jadi dari komite bisa juga dalam terkait dalam masalah ini, kepala desa. Jadi semuanya kita minta bantu ke pihak-pihak terkait demi untuk penanganan dan masalah ketika dari siswa. Oke Pak, berarti Bapak juga melibatkan instansi-instansi terkait seperti kepolisian, komite sekolah, kemudian unsur masyarakat untuk mempermudahkan di dalam pengambilan keputusan atau membantu di dalam kasus yang terjadi seperti itu. Kemudian, oke Pak, dari semua hal yang telah disampaikan tadi, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak dalam mengambil keputusan dilematika selama Bapak memimpin sekolah? Jadi bahwa sebagai kepala sekolah ya, saya harus cermat dalam pengambilan sebuah keputusan ya, untuk suatu kasus di mana ya, kasus misalnya dilema etika ya yang ada di sekolah yang mempertimbangkan 9 langkah pengambilan keputusan dan pengambilan keputusan tersebut ya, dalam pengujian kita mengambil keputusan kan ada 9 langkah ya. Jadi dengan mempertimbangkan 9 langkah pengambilan keputusan dan pengujian keputusan tersebut. Oke, berarti yang Bapak sampaikan harus cermat ya Pak ya dalam mengambil keputusan dan berdasarkan juga dengan 9 langkah pengambilan keputusan sesuai dengan pengujian keputusan ya, sesuai dengan pengujian keputusan. Baik Pak, mungkin itu yang ingin saya ketahui, yang ingin saya pelajari dari bagaimana kepemimpinan Bapak selama Bapak memimpin di beberapa sekolah. Dari yang Bapak sampaikan sangat banyak sekali yang saya dapatkan, yang saya peroleh, merupakan juga ilmu baru untuk saya Pak di dalam walaupun belum menjadi kepala sekolah, seandainya nanti saya ditugaskan di dalam memimpin sebuah organisasi atau kelompok, mungkin apabila saya menemukan hal seperti ini bisa juga menyelesaikan dengan masalah cara penyelesaian sesuai dengan pengalaman yang Bapak
berikan atau ilmu yang Bapak berikan. Ya. Kemudian juga saya doakan juga ke depannya di dalam Bapak memimpin sekolah atau memimpin organisasi dalam kemasyarakatan bisa lebih maju, lebih baik ke depannya, Pak. Ya. Terima kasih, Pak. Mungkin cukup sekian, Pak, wawancara dari saya. Bilang Tepi Udaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.